Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi renungan hari ini adalah yang luar biasa. Dilahirkan kembali dengan air dan roh. Dilahirkan kembali dengan air dan roh. Terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Saya ulang. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk dapat dan melihat dan masuk dalam kerajaan Tuhan, harus dilahirkan oleh air dan roh. Nikodemus, seorang yang pandai dalam ilmu agama Yahudi, bertanya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Untuk dapat melihat dan masuk dalam kerajaan surga, apa syaratnya? Dan Tuhan Yesus menjawab di ayat 5. Untuk dapat melihat dan masuk dalam kerajaan surga, harus dilahirkan air dan roh. Harus dilahirkan air dan roh. Apa maksudnya Pak Pendeta? Untuk masuk dalam kerajaan surga yang kudus dan kekal, yang indah, haruslah orang-orang yang hidup di dalam roh, yang sudah hidup dilahirkan oleh roh. Tentunya sebelum dia dilahirkan oleh roh, dia harus dilahirkan oleh air. Apa artinya dilahirkan? Dilahirkan dari air, Pak Pendeta. Dilahirkan dari air artinya Anda menerima baptisan air, atau artinya baptisan pertobatan. Bagaimana Yohanes Pembaptis di awal melakukan pelayanan, dia mengatakan, "Bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Kerajaan Allah sudah dekat." Jadi baptisan air adalah baptisan pertobatan. Ya dong, untuk masuk kerajaan surga harus orang-orang yang bertobat. Untuk percaya kepada Yesus harus orang bertobat. Tidak mungkin dia tetap melakukan kejahatan, perzinahan, percabulan, keserakahan. Nggak mungkin saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Di surga itu nanti orang-orang yang baik, yang kudus. Jadi dia harus bertobat. Dilahirkan kembali oleh air, yaitu baptisan air, baptisan pertobatan. Itu maksudnya. Baru dia menerima baptisan roh. Roh Kudus itu roh yang sangat kudus. Ya, roh yang sangat kudus itu bekerja sama, berkarya dalam orang yang sudah ditobatkan. Ya. Bayangkan kalau orang punya Roh Kudus, Tuhan menyertai, tapi dia masih melakukan kejahatan, serakah, sombong, zina, cabul, bagaimana? Gelap dan terang tidak bisa menyatu. Saya katakan gelap dan terang tidak bisa menyatu. Yang kudus dengan kudis tidak bisa menyatu. Rohani dengan rohana nggak bisa menyatu. Saudara kasih dalam nama Yesus. Kekuatan yang dari surga, yang begitu kudus, mau menyatu dengan orang yang masih belum bertobat, mana bisa. Makanya betul yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Apa syaratnya untuk masuk dalam kerajaan surga dan melihat? Dilahirkanlah air dan roh. Ya, dilahirkan oleh air dan roh. Engkau harus dibaptis pertobatan. Engkau harus bertobat, bukan soal baptisannya, tapi pertobatanmu yang penting. Dan baptisan Roh Kudus maksudnya. Nah, itu. Jangan kau bilang kau dibaptis Roh Kudus tapi kau belum bertobat. Gak bisa. Bertobat dulu.
Diproses dulu, matikan kedagingan, kebiasaan burukmu, ya, omong kotormu, ya, kekasaranmu, keserakahanmu, kesombonganmu. Ya, itu harus kau buang. Dan bertobat, lepaskan itu. Oleh karenanya, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, harus betul-betul orang yang sudah dilahirkan kembali dengan pertobatan dan dibaptis dengan Roh Kudus. Dia ada dapat karunia Roh Kudus. Yang kedua adalah mendapat karunia Roh Kudus. Tadi saya menyampaikan kabar baik, dia harus bertobat. Dilahirkan oleh air. Sekarang dilahirkan oleh Roh. Dia mendapat karunia Roh Kudus. Untuk masuk dalam kerajaan surga harus orang yang punya karunia Roh Kudus. Saya katakan, punya kuasa dalam kehidupannya. Mampu melewati kehidupan dalam menghadapi dunia yang jahat begini. Nggak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Harus ada proteksi iman daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dikuatkan. Kita disabarkan, dihibur. Itulah fungsi Roh Kudus, Yohanes 14. Roh penghibur. Kita dimampukan. Kita tidak berduka lagi. Kita dihibur, dimampukan, kita sabar. Kita tidak sedih lagi, ya. Tapi kita bersuka cita, itu maksudnya. Ada damai sejahtera. Orang yang dilahirkan oleh Roh, dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Nggak bersungut-sungut lagi. Tidak ada iri hati, kecewa, dendam. Itu nggak ada Roh Kudus. Orang yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, dia orang yang damai sejahtera. Nggak cari musuh. Ya, nggak cari musuh. Ya ada sih orang seperti itu. Katanya dia pendeta. Tapi cari musuh. Yang mulutnya ngomongnya kotor, kasar. Itu apa? Orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, damai sejahtera, sabar, sudahlah. Tidak perlu memperebutkan harta. Saya ulang lagi, tidak perlu memperebutkan harta. Apalagi harta warisan, nggak perlu. Harta warisan kita di surga. Warisan kita yang terbesar di surga. Banyak kasus saya lihat, banyak kasus. Sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan. Rebutan harta, rebutan jabatan. Itu apa? Itu belum ada Roh Kudus. Jabatan, posisi, harta, apalagi harta warisan, aduh, memalukan. Bertobatlah seperti itu. Katanya sudah menjadi hamba Tuhan, sudah dibaptis Roh Kudus, mana? Jangan cuma pandai bahasa lidah. Ya. Bahasa lidah belum tentu dia dibaptis Roh Kudus, belum tentu loh saya katakan. Saya sering melihat fenomena seperti itu. Dia pandai bahasa lidah. Tapi hidupnya bagaimana? Korupsi. Ditangkap KPK lagi. Katanya sudah dipenuhi Roh Kudus. Bahasa lidah lagi. Jangan kita melakukan kemunafikan dan kepalsuan dalam hidup. Dilahirkan air itu pertobatan tadi. Sekarang dilahirkan oleh Roh. Ini tidak selalu dengan bahasa lidah. Roh ini roh, tubuh jiwa roh ini yang penting. Hidupmu benar, damai sejahtera, sukacita. Jangan kau lakukan kejahatan. Jangan. Bertobatlah. Supaya kau masuk dalam kerjaan surga. Jangan seperti Matius 7 ayat 21-23. Aku sudah berbuat, sudah melakukan mujizat demi namamu, tumpang tangan, usir setan segala macam. Tuhan bilang, enyalah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Coba, mengerikan seperti itu. Lahirkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus, bukan roh najis. Mari kita hidup di dalam Roh yang kudus itu. Sucikan dirimu bersama Roh Kudus tentunya. Ada damai sejahtera, sukacita.
Menangislah melihat orang yang sedih, yang susah. Jangan kau tertawa dengan melihat orang yang susah. Ya. Banyak orang seperti itu, tertawa melihat di atas penderitaan orang lain. Ada yang saya kenal itu. Jangan kau tertawa, sukacita di atas penderitaan orang lain. Apalagi saudaramu sendiri. Jangan. Saudaramu sendiri. Gara-gara harta itu. Saya mengingatkan. Orang seperti itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saya menghakimi, enggak. Ini firman Tuhan. Tidak dilahirkan oleh air dan roh. Karena apa? Saya lanjutkan. Di ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan lagi ada kedagingan, keberdosaan, kemunafikan, kepalsuan. Orang yang mau masuk kerajaan surga, jujur saya katakan, tidak tertarik lagi yang bersifat duniawi. Saya ulang lagi, tidak tertarik lagi yang bersifat duniawi. Ya, mencari popularitas, sibuk dengan posisi jabatan, harta atau harta warisan, keserakahan, nggak perlu lagi. Kita berbeda. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh akal budimu. Noos bahasa ini. Oleh pembaruan akal budimu. Berubahlah, diperbarui, metamorfos. Karena salib itu kita akan diubah. Sehingga ada damai, sejahtera, sukacita. Itu baru. Orang yang mau masuk kerajaan sorga dan berkumpul di sorga, orang-orang kudus. Ya. Kalau ada emas, nggak berebut emas lagi, nggak curi emas lagi. Ya. Nggak rebut kapling. Ya. Kaplingnya Pak Pendeta Johan nggak direbut oleh kapling pendeta lain. Nggak ada itu, nggak ada rebutan seperti itu. Ya. Kita sama-sama punya kapling masing-masing nanti di sana. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Pendeta, kita biasakan hidup dengan apa adanya. Hidup mandiri, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan kau mencuri. Jangan kau serakah. Jangan kau sombong. Jangan kau rebutan. Posisi sudah. Damai-damai. Oh, indahnya kalau anak Tuhan semua dilahirkan oleh pertobatan dan dengan karunia Roh Kudus. Damai hidup ini. Di gereja nggak ada gontok-gontokan. Pendeta nggak ada lempar bangku lagi. Rapat sinode dengan aman, damai. Tidak ada mengajar posisi, jabatan. Keluarga tidak berebut harta warisan lagi. Sungguh indah kalau anak-anak Tuhan seperti itu. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menegur kita. Jangan lagi kita dilahirkan oleh keberdosaan kita, kedagingan. Lahirkanlah dengan pertobatan dan karunia Roh Kudus. Berubahlah, pembaruan akal budi. Metamorfos. Jadilah orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga tentunya dengan yang sudah bertobat dan punya karunia Roh Kudus. Kita jadi saksi Kristus tentunya. Terakhir saya mau katakan, dengan karunia Roh Kudus, setelah ada damai, sejahtera, sukacita, yang terakhir mereka jadi saksi Kristus. Gunanya karunia Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Untuk mencerahkan kita, memperbarui hidup kita, jadi damai, sejahtera, sukacita. Kita jadi saksi Kristus. Nggak hanya pendeta. Jemaat juga jadi saksi Kristus dalam kehidupannya, rajin hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bersekutu, ya, menghormati orang tua, dan berprestasi tentunya. Itu baru anak Tuhan. Hidup ini perlu prestasi. Orang ada kuasa Roh Kudus punya prestasi, ya. Bukannya demonstrasi kuasa mujizat. Sebagai hamba Tuhan juga punya prestasi, pelayanannya baik, jiwa-jiwa dirawat dengan baik, ya, dan pemarahin, ya, dirawat dengan baik, dengan mulut yang manis. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi konselor, mendoakan orang sakit, ya, menyembuhkan orang. Banyak pekerjaan yang berprestasi itu dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan mau taruh kita untuk masuk kerajaan surga punya prestasi dong. Jadi dilahirkan oleh Roh itu bukan sekedar punya bahasa lidah, tidak. Dilahirkan oleh Roh itu kita hidup di dalam Roh, mengerti apa yang menjadi kehendak Roh. Dengan kuasanya fasilitas Roh kita lakukan. Damai sejahtera menjadi damai, membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan. Itu penting hari ini.
Banyak orang yang rindu dengan kabar baik. Tapi tentunya sudah dilahirkan oleh Roh. Bukan kabar hoax, kabar kebencian, kabar susah, enggak. Semangat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita berubah untuk masuk kerajaan surga. Haruslah orang-orang yang sudah bertobat. Yang kedua, dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus tentunya dengan kuasa, karunia. Untuk apa saudara? Untuk menjadi juru damai. Beritakan kabar baik. Menjadi saksi Kristus. Apapun statusmu. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang yang sudah dilahirkan oleh